Pemirsa, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ditutup, motor dan mobil dialihkan ke Jalan Asem dan Jalan Alternatif Kebonjeruk. Hal ini dilakukan karena imbas proyek galian saluran air. Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat hanya sebagian ruas jalan yang dibuka untuk motor. Sisanya dilakukan penutupan jalan imbas proyek galian air yang dikerjakan oleh Suku Dinas Sumber Air Jakarta Barat. Ada jalan alternatif untuk motor, yaitu lewat Jalan Panjang ke Jalan Asem dan keluar di Jalan Kemiri. Sebaliknya, motor dari arah Grogol melewati Jalan Kemiri. Jalan alternatif mobil dari bawah flyover menuju ke Tanah Abang dialihkan ke Jalan Kebonjeruk. Sebaliknya, arah Grogol melewati Jalan Arjuna Utara. Pembangunan saluran air Jalan Arjuna Selatan adalah proyek strategis pemerintah Jakarta Barat. Dan untuk memperbarui informasi di wilayah Kebonjeruk, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Dilami Aulia di sana. Iya, Dilami, apakah terjadi kepadatan kendaraan dari imbasnya penutupan ini? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa, melaporkan langsung di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana ya kalau kami pantau arus lintas ini ramai lancar oleh dua kendaraan, baik itu motor dan juga mobil. Namun Deta, kalau dipantau tadi pagi memang terjadi ketersendatan akibat sebagian Jalan Arjuna Selatan ini yang ditutup imbas dari proyek galian air dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, di mana untuk proyek ini memang sudah berlangsung sejak awal Oktober hingga Desember 2025 mendatang, Deta dan juga pemirsa. Dan ada dua zona dari proyek galian air ini. Zona pertama yakni di persimpangan Jalan Asem, dan zona kedua yakni di persimpangan Jalan Kebonjeruk Baru sampai persimpangan Jalan Asem. Sehingga akibat dari proyek galian ini tentu menimbulkan sejumlah dampak. Yang pertama adalah penutupan akses jalan bagi motor dan juga mobil, Deta ya. Namun kalau untuk kondisi terkini yang bisa saya gambarkan, kalau untuk kendaraan roda 2 masih dapat melewati Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk ini. Namun kalau untuk kendaraan mobil sudah tidak bisa ya, Deta dan juga pemirsa. Dan untuk jalur alternatifnya bagi motor ini dapat melalui Jalan Panjang, kemudian masuk ke Jalan Asem dan keluar di Kemiri. Sementara motor yang bergerak dari atau menuju ke arah Grogol ini dapat menuju ke Jalan Kemiri. Nah, untuk mobil ini Deta cukup berbeda karena dari flyover menuju ke Tanah Abang ini dapat melalui jalur alternatif Jalan Kebonjeruk, sementara dari atau menuju ke arah Grogol ini dapat melalui Jalan Arjuna Utara. Adapun proyek galian ini merupakan proyek strategis, Deta dan juga pemirsa, dari pemerintah Jakarta Barat, terutama dalam menuntaskan banjir begitu ya di sekitaran lokasi Jakarta Barat. Kemudian juga ini untuk memperbaiki drainase agar nantinya saat hujan tiba tidak ada proses banjir ataupun kemacetan yang terjadi di sekitaran lokasi. Seperti itu, demikian Deta, kembali ke Anda. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya setelah membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Tersangka juga mengaku memiliki data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak? Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Bjorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia.
Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Biorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dugaan keracunan makanan program bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa mengalami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Sementara itu pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh
Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A-News melaporkan. Pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah ada 100 dapur. Menkes menargetkan semua dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Sertifikat layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah. Sidang hak angket Bupati Pati Sudewo berakhir adu jotos. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.